Kedatangan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB ke Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026, berujung pada audiensi dengan sejumlah pimpinan DPR. Namun, ada satu nama yang tidak terlihat dalam pertemuan tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani tidak ikut menemui langsung perwakilan AMPB. Padahal, salah satu tuntutan yang dibawa massa berkaitan dengan agenda legislasi DPR, terutama rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Ketidakhadiran Puan kemudian menjadi perhatian. Mengapa Ketua DPR tidak ikut menemui perwakilan massa? Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan alasannya tidak menemui langsung perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB, yang menyampaikan aspirasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026. Puan mengatakan, pimpinan DPR memiliki pembagian tugas dalam menerima dan menemui masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Adapun, saat perwakilan AMPB datang, Puan mengaku memimpin rapat paripurna DPR bersama Wakil Ketua DPR Sari Yuliati. Diketahui, dalam audiensi AMPB diterima sejumlah pimpinan DPR, di antaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Cucun Syamsurizal, dan Saan Mustopa. Audiensi itu membahas tuntutan massa, termasuk desakan agar RUU perampasan aset segera disahkan. Ketidakhadiran Puan Maharani tidak serta-merta berarti DPR menolak menemui massa. Perwakilan AMPB tetap diterima oleh pimpinan DPR lainnya. Sufmi Dasko Ahmad menjadi salah satu pimpinan yang berdialog langsung dengan perwakilan massa. Dalam pertemuan tersebut, DPR bahkan memberikan target terkait penyelesaian RUU perampasan aset. DPR menargetkan regulasi tersebut dapat disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Namun, massa tidak langsung menerima janji tersebut. Ketika target itu disampaikan, sejumlah massa justru meneriakkan kata bohong. Respons tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya siapa yang hadir dalam audiensi. Ada persoalan kepercayaan yang jauh lebih besar antara massa dan lembaga legislatif. Perwakilan AMPB diterima oleh 3 wakil ketua DPR. Sufmi Dasko Ahmad, Cucun Syamsurizal, dan Saan Mustopa berada dalam pertemuan tersebut. Mereka membahas tuntutan massa dan mendengarkan aspirasi terkait sejumlah persoalan yang dibawa AMPB. Setelah audiensi, perwakilan DPR kemudian menyampaikan hasil pertemuan kepada massa. Komitmen mengenai RUU perampasan aset menjadi salah satu poin yang paling mendapat perhatian. DPR menyatakan pembahasan akan didorong agar dapat mencapai tahap pengesahan pada 15 Desember. Bagi AMPB, tanggal tersebut kemudian menjadi tenggat yang akan mereka kawal. Jika tidak ada realisasi, massa sebelumnya telah menyatakan akan kembali mendatangi DPR. Puan Maharani merupakan Ketua DPR RI. Karena itu, ketika kelompok masyarakat datang langsung ke gedung parlemen membawa tuntutan politik dan legislasi, kehadiran pimpinan tertinggi DPR tentu memiliki arti simbolis. Kehadiran Ketua DPR dapat menunjukkan bahwa aspirasi tersebut mendapatkan perhatian langsung dari pimpinan lembaga. Sebaliknya, ketidakhadiran Puan membuat audiensi akhirnya ditangani oleh jajaran Wakil Ketua DPR. Namun, dari sisi kelembagaan, DPR tetap menjalankan fungsi menerima aspirasi masyarakat melalui pimpinan yang hadir. Karena itu, ketidakhadiran Puan tidak dapat secara otomatis dimaknai sebagai penolakan terhadap tuntutan AMPB. Yang menjadi persoalan justru bagaimana tindak lanjut terhadap hasil audiensi tersebut. Sebab, bagi massa, mereka tidak hanya membutuhkan ruang untuk berbicara, mereka membutuhkan keputusan. Pertemuan AMPB dengan pimpinan DPR akhirnya menghasilkan satu titik temu. DPR menyampaikan target penyelesaian RUU perampasan aset pada 15 Desember. Komitmen tersebut kemudian menjadi pegangan bagi massa untuk mengawal proses legislasi. RUU perampasan aset sendiri menjadi isu yang cukup lama didorong oleh kelompok masyarakat sipil. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan negara dalam mengejar aset yang berasal dari tindak pidana, terutama korupsi. Namun, pembahasannya tidak sederhana. Selain persoalan pemberantasan kejahatan dan pemulihan aset, regulasi tersebut juga menyangkut hak kepemilikan warga. Karena itu, proses penyusunannya harus memperhatikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang tidak terlibat tindak pidana. Disinilah DPR memiliki pekerjaan besar. Mereka harus memenuhi tuntutan publik untuk segera menyelesaikan regulasi, sekaligus memastikan substansinya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Menariknya, target 15 Desember yang disampaikan DPR justru tidak langsung mendapatkan tepuk tangan. Sebagian massa AMPB merespons dengan teriakan, "Bohong." Reaksi tersebut menunjukkan bahwa publik masih mempertanyakan keseriusan DPR. Bagi massa, target bukan jaminan. Mereka ingin melihat tahapan pembahasan benar-benar berjalan sampai pengesahan. Karena itu, persoalan ketidakhadiran Puan akhirnya menjadi bagian kecil dari isu yang lebih besar. Dengan tidak hadirnya Puan Maharani, audiensi tetap berlangsung. Perwakilan AMPB tetap dapat menyampaikan tuntutan. Pimpinan DPR yang hadir juga memberikan respons dan target penyelesaian. Namun, setelah pertemuan tersebut, pekerjaan sebenarnya baru dimulai. DPR harus memastikan target 15 Desember tidak berhenti sebagai janji. Komisi terkait harus melanjutkan pembahasan. Pemerintah juga harus terlibat dalam proses pembentukan undang-undang. Dan seluruh tahapan harus dapat dipantau publik. Bagi AMPB, pengawasan itu tidak akan berhenti setelah mereka meninggalkan gedung DPR. Mereka telah menyatakan akan kembali apabila target yang disepakati tidak diwujudkan.